adik-adik, gimana? Udah memuji Tuhan? Udah senang memuji Tuhan? Ya, karena Tuhan Yesus layak dipuji. Karena dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, Tuhan tidak hanya menciptakan langit dan bumi, Tuhan juga menciptakan kita. Karena itu dengan penuh kuasa dia menyatakan dirinya kepada kita. Hari ini dia nyatakan dirinya melalui firman Tuhan. Adik-adik siapkan kitabnya, siapkan catatannya. Udah? Oke, kita mau sama-sama hari ini kita mau belajar kekuatan kuasanya Tuhan kita. Kita buka di Matius 14. Adik-adik buka ya. Matius 14 ayat Matius 14 ayat 22 sampai 32. Judulnya adalah Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, adik-adik, hebatnya Tuhan Yesus. Jadi ceritanya itu adalah peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, setelah selesai mujizat itu, murid-muridnya akan berpindah tempat. Kata Tuhan Yesus, "Udah, kamu duluan naik perahu. Nah, aku nanti nyusul," kata Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus mau berdoa kepada Bapa di surga. Nah, murid-muridnya pergi duluan. Cek. Naik perahu. Terus ternyata sampai malam, menyeberang tengah malam, kira-kira jam 3 malam. Wow, angin besar datang. Wah, perahunya tergoyang-goyang. Perahunya goyang-goyang. Aduh, takut. Mereka takut. Aduh, gimana ini? Kita akan tenggelam. Terus tiba-tiba mereka melihat ada sosok di depan. Mereka tidak tahu kalau itu Tuhan. Mereka bilang, "Itu hantu." Mereka malah teriak-teriak takut. "Itu hantu. Aduh, kita akan mati." Udah mau mati tenggelam, kena angin yang besar. Mereka lihat ada hantu menurut mereka. Wah, tapi Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan gak mau anak-anaknya ketakutan. Tuhan bilang, "Tenanglah. Ini aku," kata Tuhan. "Ini aku." Wah, tapi murid-muridnya ya nggak langsung percaya. Mereka lebih percaya hantu daripada Tuhan. Itu tidak boleh adik-adik ya. Adik-adik juga nggak boleh percaya hantu. Adik-adik harus percaya Tuhan. Nggak boleh takut hantu. Karena Tuhan kita lebih besar daripada hantu apapun. Oke? Nah, adik-adik lanjut ya. Terus bilang, "Kalau engkau memang Yesus, kalau engkau memang Tuhan, kalau engkau memang guru kami, suruh aku datang kepadamu." Wah, karena Tuhan Yesus berjalan di atas air, itu mujizat. Tidak ada satu orang pun yang bisa berjalan di atas air. Adik-adik bisa berjalan di atas air? Enggak ya?
kelelep, biur. Aku bisa Kak ngambang. Beda ya, ngambang tapi berjalan tuh tegak lurus. Itu harusnya nyemplung ke bawah, tenggelam. Terus Tuhan Yesus bilang, "Oke, Petrus, datanglah kepadaku." Petrus turun dari perahu. Huh, huh. Hah? Pertama dia pasti kagum. Hah, aku bisa berjalan di atas air. Wah, aku bisa berdiri di atas air. Hah. Dia senang, tapi tiba-tiba anginnya mulai berasa. Sung, sung, sung. Angin. Wah, aku akan tenggelam. Nah, Petrus bilang, aku akan tenggelam. Dan benar, dia tenggelam. Untung Tuhan Yesus bilang, dia langsung tangkap tangannya Petrus. Kenapa kamu gak percaya sama aku? Kata Tuhan. Harusnya kamu bisa tetap berjalan kalau kamu percaya. Akhirnya Tuhan tangkap Petrus, dia bawa ke atas perahu. Dan angin itu pun reda. Pun selamat. Wow, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Hebat gak Tuhan Yesus? Hebat. Wah, tapi Kak, itu kan cuma cerita Kak. Alkitab itu kan cuma cerita. No. Adik-adik, Alkitab ini nyata. Ini pernah terjadi dan ini akan terjadi juga dengan hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang disembah sama Petrus, yang disembah sama murid-muridnya adalah Tuhan yang sama dengan yang kita sembah saat ini. Benar? Ya kan? Betul, karena Ibrani 13 ayat 8 katakan bahwa Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang kita baca di Alkitab masih punya kuasa yang sama untuk kehidupan kita. Syaratnya cuma satu, yaitu kita harus percaya. Percayanya kayak gimana Kak? Percayanya sesuai dengan firman Tuhan. Makanya adik-adik harus baca firman Tuhan. Makanya adik-adik harus berdoa. Percayanya seperti apa Kak? Yang pertama, percaya yang harus kita punya adalah percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Yang punya kuasa atas segala-galanya, termasuk hidup kita. Kakak sengaja nih pakai baju ini. Adik-adik pernah sadar nggak? Adik-adik punya kan baju ini ya? Nah, pernah sadar nggak ada tulisannya apa ini? Efesus 1 ayat 19. Ini pakai bahasa Inggris nih. Artinya the greatness of God's power. Artinya apa? Kehebatan kuasa Tuhan. Adik-adik punya bajunya harus tahu isinya. Ya, Efesus 1 ayat 19 dikatakan bahwa betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, maka kita akan merasakan kuasanya sebagai Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus itu nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi kakak bilang apa? Ini ayat hafalan buat kalian juga ya, Efesus 1 ayat 19. Artinya apa? Kalian harus percaya, kakak juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia pegang semua kuasa di atas bumi dan di surga sana. Haleluya. Yang kedua, apa adik-adik? Apa yang terjadi dengan Bapak Petrus tadi? Padahal dia udah merasakan mujizatnya, tapi kemudian dia jatuh, dia gagal. Karena apa? Dia kurang percaya, dia merasa bimbang. Firman Tuhan katakan, orang yang bimbang, nanti adik-adik baca ya di rumah ya, Yakobus 1 ayat 6 sampai ayat 8 kayaknya ya. Yakobus 1. Orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Jadi kalau kita percaya, kita harus percaya sepenuhnya sama Tuhan. Yakin sepenuhnya sama Tuhan. Maka kita akan merasakan mujizatnya. Yang ketiga, percaya seperti apa? Percaya bahwa kuasa Tuhan yang di Alkitab yang kalian baca itu bisa terjadi dan akan terjadi kalau kita percaya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena apa? Ibrani 13 ayat 8 tadi katakan bahwa Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Bahwa Tuhan Yesus yang hebat, yang zaman dulu kalian baca di dalam Alkitab, adalah Tuhan Yesus yang sama saat ini.
dan siap untuk melakukan mujizat dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik mau merasakan mujizat Tuhan? Mau melihat kehebatannya Tuhan? Adik-adik lakukan, percaya atas dasar 3 hal tadi. Oke? Pertama adalah percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa melakukan segala sesuatu, tidak ada yang mustahil. Yang kedua, adik-adik percaya sungguh-sungguh, tidak bimbang dan tidak ragu sedikit pun. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan Yesus tetap sama. Kasihnya dan kuasanya tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya adik-adik. Kita merasakan kasih dan kuasanya Tuhan. Mau? Haleluya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah diajar akan firman-Mu. Kami mau percaya sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berkuasa, yang memiliki kuasa atas segala sesuatu, juga berkuasa atas hidup kami, melakukan segala mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.